semacam ini itu merupakan pesugihan nomor satu. Jadi nggak boleh kita pesugihan-pesugihan. Kalau seumpama diistilahkan pesugihan nomor satu majelis taklim. Kita punya teori yang paling tepat, maka hendaknya kita itu ambil teori tersebut dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin luput, nggak mungkin salah, pasti benar, pasti tepat. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, maka itu semuanya itu penuh dengan teori-teori kehidupan. Di antara teori yang menunjukkan bahwasanya kita akan menjadi orang yang bakalan bahagia dalam segala posisi kita, job kita, keadaan kita, sebagai seorang yang tampak bahagia di masyarakat atau tampak sengsara di masyarakat, tapi kita merasakannya bahagia. Job apapun yang kita dapatkan, kita akan merasa bahagia. Berapapun yang kita dapatkan juga akan mendapatkan bahagia. Apapun keadaan yang Allah berikan, kita juga akan merasakannya dengan bahagia. Teorinya itu apa? Teorinya itu adalah hadis Nabi yang berbunyi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebaikan, maka Allah akan memperdalam dirinya di dalam agama. Ini sebenarnya yang menjadi rahasia kenapa majelis taklim ini, kalau pejabat yang datang di majelis taklim terus istiqomah. Kenapa saya katakan istiqomah? Karena Allah Ta'ala kan ingin tahu. Sama seperti kalau kita itu ada orang ingin bekerja kepada kita, maka tentunya pengusaha tersebut dia ingin tahu dia jujur apa tidak, dia sungguh-sungguh atau tidak, dia rajin atau tidak. Oleh karenanya istiqomah itu dijadikan sebuah teori untuk menuju, untuk mengetahui bagaimana dia itu sesungguhnya. Kalau istiqomah, pejabat naik jabatannya, cepat naiknya, dan insya Allah akan sampai tujuannya. Yang kaya tambah berkah hartanya, yang alim tambah barokah ilmunya, yang orang biasa, yang bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang alim, maka tambah langgeng kehidupan rumah tangganya, tambah mudah urusannya, mendapatkan rezeki itu dengan mudah dan barokah. Semuanya itu berkat majelis taklim ini. Rahasianya apa? Camkan baik-baik, ingat baik-baik. Rahasianya bukan majelisnya, rahasianya bukan ustadz yang mengajar di dalam majelis itu, tidak. Tapi rahasianya karena di tempat itu disebutkan Al-Quran, disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga begitu kita mendengar kajian-kajian tersebut, paling sedikit yang kita dapatkan, begitu kita akan keluar dari tempat ini dalam keadaan, oh kalau begitu saya salah kemarin itu ya, kalau gitu saya akan memperbaikinya. Oh kalau begitu itu merupakan sebuah kesempatan baik untuk saya, kalau begitu saya akan melaksanakannya. Niat yang semacam itu oleh Allah Ta'ala diperhatikan, kemudian diganjar di dunia sebelum di akhirat, sehingga dimudahkan segala urusannya. Oleh karenanya ulama mengatakan bahwasanya majelis taklim yang semacam ini itu merupakan pesugihan nomor satu. Jadi nggak boleh kita pesugihan-pesugihan. Kalau seumpama diistilahkan pesugihan nomor satu majelis taklim. Kita punya hajat, datang ke majelis taklim, hadirkan hajat kita. Kita punya orang sakit, hadir di majelis taklim, kita hadirkan orang sakit kita. Kita doakan orang sakit kita. Alhamdulillah berkat majelis taklim ini, yang sakit dari jamaah kita doakan, yang meninggal dari jamaah juga kita bacakan Fatihah. Kebetulan pada semalam ini salah satu jamaah kita meninggal dunia, dan selalu istiqomah saya melihat karena selalu salaman kepada saya dan dia paksa mencium tangan saya. Dia seorang wali santri juga di pondok kami, yaitu Muhammad Nabhan. Semoga kita doakan ya, semoga beliau diterima di sisinya. Dan semalam beliau berangkat ke Terawas ya, untuk melakukan terapi, tapi kemudian meninggal di rumah sakit Terawas sana. Jadi semoga Allah merahmatinya dan Allah Ta'ala menerima semua amalnya, dan majelis sebuah narbusa yang biasa dia jadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala menjadi bukti, menjadi saksi insya Allah kita semuanya dia termasuk min ahlil khair, sehingga beliau juga mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Kemudian kita doakan juga ada yang sakit yang sekarang dirawat daripada jamaah, namanya Abdul Aziz, yang sekarang sedang di kemo. Iya,
Kita doakan dan kita bacakan Fatihah untuk yang meninggal dan yang sakitnya semoga diberikan kesembuhan, serta orang sakit kita semoga Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. Maka semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua kemudahan itu pasti berangkatnya itu daripada syariatnya Nabi Muhammad. Mungkin kita itu akan bertanya-tanya, apa kaitannya majelis taklim, pemahaman yang diajarkan oleh Nabi dengan kebahagiaan kita? Maka kita harus tahu dahulu bahagia itu tempatnya di mana. Bahagia itu tempatnya di sini, di dalam hati kita, bukan berada di dalam materi, bukan berada di dalam banyaknya finansial kita, bukan berada di dalam jabatan tertentu, tidak. Tapi kebahagiaan itu kita rasakan di dalam hati kita. Sehingga orang bahagia bisa bahagia walaupun dia miskin, dia bahagia walaupun dia orang biasa. Bahkan bisa jadi orang itu nggak bahagia walaupun dia kaya, walaupun jabatannya tinggi. Saya pernah bertemu dengan seseorang pejabat ya, yang ketika itu beliau membawa saya ke mobilnya pribadi, bukan mobil dinas, mobil Mercy. Kemudian dia katakan kepada saya, "Bib, orang-orang mengira bahwa saya ini adalah orang paling bahagia di kabupaten ini. Karena saya orang kaya, karena saya pejabat juga nomor 1 di tempat ini. Padahal Bib, saya ini mungkin di kabupaten ini orang yang paling berat cobaannya. Saya punya anak 3 Bib, sekarang tinggal 1. Yang 1 ini pun juga diuji oleh Allah Ta'ala. Yang pertama dan yang kedua kena penyakit yang sama, saya sudah habiskan berapa miliar, kemudian dia meninggal dunia. Yang sekarang yang ketiga pun yang masih ada ini, yang tinggal semata wayang pun, ini juga mengidap penyakit yang sama. 1 minggu saya mengeluarkan uang 1 miliar Bib. Coba lihat. Jadi jangan kita melihat bahwa saya kebahagiaan itu letaknya itu berada di dalam finansial. Tidak. Berapa banyak orang kaya, rumahnya bagus, bahkan berapa banyak orang yang tempat tidurnya saja dibelinya itu dengan harga 300 juta, tapi dia tidur di atasnya tidak dapat tidur. Ini kenapa? Karena kebahagiaan di sini tempatnya. Kalau kita mengikuti ajaran Muhammad, bahagia hidup, aman, sejahtera, sentosa. Kenapa? Yang bikin orang itu sulit tidur, kenapa? Permasalahan, problematika yang selalu dipikirkan. Kalau orang tahu solusinya, kalau kita hadir di dalam majelis, akhirnya kita tahu bagaimana Nabi SAW mengajarkan segala sesuatu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Untuk menaikkan derajat kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menambah pahala kita. Maka hilang itu, ringan. Seberat apapun ringan. Kalau begitu, biar saya akan teruskan. Saya akan rasakan ini dan saya akan berusaha menikmatinya. Kenapa? Karena dia tahu teori yang diajarkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW ini. Kemudian ada lagi yang kedua sebabnya, kita selalu ingin menjadi orang yang sukses, hartanya banyak, melimpah dan menyenangkan, jabatannya paling tinggi, badannya sehat. Kalau nggak sehat, uang banyak buat apa? Punya keluarga yang taat-taat semuanya. Sekarang saya mau tanya, yang memberikan yang soleh mau ataupun tanya orang yang paling banyak dosanya, semuanya tahu jawabannya adalah Allah. Yang memberikan jabatan Allah, yang memberikan kekayaan Allah, yang memberikan kehidupan yang menyenangkan Allah. Kalau kita tahu seperti itu, bagaimana mungkin kita akan mendapatkannya dengan cara yang dilarang oleh Allah? Pakai logika Pak, pakai logika. Oleh karenanya dalam Al-Quran sebutkan teori kehidupan yang bahagia dan membahagiakan. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh lalu dilandasi dengan keimanan, baik laki maupun perempuan, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Coba lihat, menyenangkan itu kita lihat bagaimana bentuknya, dan kita lihat bagaimana menjadi seorang mukmin dan bagaimana seseorang itu beramal soleh. Nggak mungkin kalau kita nggak hadir majelis taklim. Teorinya bagaimana? Kita semua pakai logika. Bagaimana orang tahu kalau dia itu tidak pernah belajar? Bagaimana orang tahu kalau dia tidak pernah difahamkan? Kita itu tahu hadir majelis taklim, baru kita tahu, oh ternyata ini baik, kita lakukan. Oh ternyata ini jelek, kita jauhi. Itu dari majelis taklim. Kalau orang nggak tahu, bagaimana tahu? Bagaimana mungkin? Apalagi amal-amal yang soleh itu kalau nggak diniati dengan niat yang baik, maka nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Sia-sia dia melakukannya. Nah, sehingga apa? Harus belajar dulu. Apalagi sisi yang kedua, bukan amilah solehan saja, tapi wahwa mu'minun. Dia itu berlebalkan keimanan. Dia seorang mukmin, bukan seorang amil, bukan seorang yang bekerja,
bukan seorang yang memperagakan amal kebaikan, bukan seorang yang hanya menampakkan akhlakul karimah, tidak, tapi dia seorang yang mukmin. Berapa banyak orang yang pura-pura sholat, khusyuk dalam sholatnya, pura-pura beribadah, tapi dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Bukan mukmin. Yang mukmin, mukmin itu ternyata sebuah pencapaian. Mukmin itu bukan seperti katanya itu sederhana, apalagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang pakai baju takwa gitu. Itu kan sederhana itu. Bukan seperti itu sebuah pencapaian. Mukmin dan takwa itu sebuah pencapaian. Nggak mungkin kita itu akan mencapainya kecuali dengan langkah belajar dulu. Itu tahapannya. Hadir majelis taklim dahulu. Oleh karenanya pekerjaan kita semuanya ini sebagai siapapun, apakah kita sebagai pejabat, sebagai orang kaya, ataupun sebagai orang tua, sebagai handai tolat, sebagai kerabat, maupun sebagai orang tua kepada anak-anak muda ini, bagaimana caranya menyampaikan mereka supaya mereka itu hadir majelis taklim, supaya mereka mendengarkan. Dan termasuk daripada rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW ini, tidak diperlukan untuk menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, seorang yang mahir dalam berpidato, dalam orator, tidak. Yang penting sampaikan. Kata Nabi Muhammad, balighu anni walau ayat. Yang penting sampaikan. Insya Allah yang mendengar itu, walaupun yang berbicara tidak ikhlas, yang berbicara tidak enak didengarnya, tapi keluar sudah ada bekasnya pada orang-orang itu. Apalagi kalau seumpama da'inya itu adalah seorang yang mukhlis, seorang yang bisa menguraikan kata-kata dengan cara yang benar dan sebagainya.